Musim tanam padi sudah berlalu. Sapi-sapi yang dulu dilepas liarkan di sawah kini sudah terikat dan kembali ke kandangnya masing-masing. Sepertinya ini adalah waktu yang baik untuk kembali berkebun dan berpetualang di rumah bambu karena sudah aman dari ternak warga, bosku. Sekarang saya sudah sampai. Lihat, bosku, keadaan rumah bambu setelah saya tinggal selama beberapa minggu. Gubuk bambuku terlihat sudah menua. Dinding bagian depan, di samping, dan belakang juga sudah mulai dimakan rayap. Gazebo bambu yang dulunya berwarna hijau sekarang sudah kecoklatan, tapi terlihat masih kuat, bosku. Sebelum beraktivitas, saya akan menyimpan tas dulu. Setelah menyimpan tas, saya lanjut turun memeriksa keadaan kolam ikan. Air di dalam kolam sangat tenang sekali, dan saya tidak melihat adanya tanda-tanda keberadaan ikan, bosku. Saya curiga, jangan-jangan ikannya sudah tidak ada. Jadi lebih baik saya turun untuk mengeceknya saja. Setelah turun, kangkung liar dan batu penahan jaringnya saya naikkan dulu. Kemudian jaringnya saya angkat. Dan ternyata di sini saya menemukan seekor anakan ikan gabus, bosku. Entah bagaimana dia bisa masuk ke sini. Jaring saya angkat lagi dan berharap masih ada ikan lain yang tersisa. Namun di sini saya cuma menemukan satu ekor saja, bosku. Mungkin ikan yang lain sudah dimakan biawak. Karena dulu bagian atas kolam tidak saya beri jaring pengaman. Dan tersisa cuma satu ekor saja, bosku. Ikannya saya lepaskan lagi karena sekarang saya mau berkebun di sekitar rumah bambu dulu. Di sini saya sudah menyiapkan berbagai bibit tanaman sayur dan buah-buahan. Sekarang saya mau membuat bedengannya dulu, bosku. Sebelum mulai mencangkul, saya berdoa dulu supaya tanah yang saya cangkul ini bisa menumbuhkan bibit yang saya tanam nanti. Karena sudah sering diguyur hujan, jadi tanah di sini sangat lembek, sehingga cukup mudah saya membuat bedengannya. Ditambah lagi, saya memang sudah terbiasa mengerjakan hal seperti ini. Dan akhirnya setelah setengah hari saya mencangkul, pembuatan bedengannya selesai juga. Meskipun tanah di sini sangat lembek, tetap saja menguras tenaga. Sampai-sampai badan saya seperti sudah dilumuri minyak goreng, bosku. Setelah semua bedengan jadi, saya lanjut membabat rumput liar di sekitar bedengan yang sudah saya buat, biar kelihatan lebih bersih, bosku. Akhirnya selesai juga. Sekarang di sekitar bedengan ini kelihatan lebih bersih dari sebelumnya. Karena sudah capek dan hari juga sudah sore, jadi penanaman buah dan sayur akan saya lanjutkan besok pagi saja, bosku. Pagi-pagi saya sudah datang membawa sekam bakar. Sekam ini akan saya jadikan bahan untuk menutupi bibit yang saya tanam nanti. Sebelum mulai menanam, saya membuat kayu penunggalnya dulu. Kayunya saya runcingkan seperti ini. Nah, sekarang sudah jadi. Tinggal membuat lubang di semua bedengan yang kemarin saya buat. Tidak butuh waktu yang lama, semua bedengan sudah saya beri lubang dan sudah siap untuk ditanami, bosku. Bibitnya saya ambil dulu. Bibit pertama yang mau saya tanam adalah kangkung cabut, bosku. Di setiap lubangnya akan saya isi sebanyak 5-10 biji. Dua bedengan pertama saya tanami kangkung. Sedangkan bedengan selanjutnya akan saya tanami bibit terong, timun dan juga kacang panjang, bosku. Dan tidak butuh waktu lama semua bibit sudah saya tanam. Tinggal menutup lubangnya memakai sekam bakar yang saya bawa tadi. Sekam bakar ini sangat bagus karena sudah menjadi abu. Sekarang semua lubangnya saya tutupi agar bibit yang sudah saya tanam nanti terlindungi dan tidak dirampas oleh semut liar. Dan akhirnya semua lubang sudah saya tutupi sekam bakar.
ranting bambu saya kumpulkan. Kemudian saya tancapkan di samping bedengan. Fungsi ranting bambu ini adalah sebagai lanjaran untuk kacang panjang dan juga timun. Dan begini penampakan lanjarannya setelah jadi. Karena hari sudah sore, pekerjaan yang lain akan saya lanjutkan besok pagi saja, bosku. Pagi ini saya datang membawa bibit ikan dan juga bibit perbumbuan. Rencananya saya akan menanam bibit ini di samping kolam. Sebelum beraktivitas, saya menyimpan tas dulu, bosku. Cangkul saya ambil, kemudian mulai mencangkul. Gundukan tanah ini juga sangat lembek, bosku. Jadi saya tidak perlu menggunakan tenaga ekstra untuk mencangkulnya. Setelah semua lubang tercangkul, saya mulai menanam bibitnya. Ini adalah lengkuas atau laja, sedangkan ini adalah sarre atau serai. Kedua bibit ini saya tanam supaya nanti jika mengolah makanan di sini saya tidak perlu jauh-jauh untuk mengambil bumbu, bosku. Serai dan lengkuas sudah tertanam. Kemudian saya juga menanam beberapa pohon kemangi. Di sini saya cuma menanam tangkainya karena kalau tanam biji biasanya agak susah untuk tumbuh, bosku. Tidak lupa saya juga memberikan sekam bakar agar kemanginya bisa tumbuh dengan subur. Dan akhirnya semua bibit sudah saya tanam dengan hakiki. Lihat, bosku, lahan yang dulunya kosong sekarang sudah terisi dengan berbagai tanaman. Semoga saja semua tanamanku tumbuh subur dan bisa dipanen nanti. Bercocok tanam sudah selesai. Sekarang tinggal mengisi kolam dengan bibit ikan yang baru. Sebelum bibit ikannya saya turunkan, batu penahan jaring saya pasang dulu supaya jaringnya tidak mengambang. Dan ini dia bibit ikannya, bosku. Total ikannya cuma 60 ekor saja. Sekarang bibitnya saya turunkan ke dalam kolam. Tidak lupa saya memberinya kangkung liar sebagai makanan biar ikannya tidak kelaparan. Agar ikannya tidak lepas lagi ataupun dimakan biawak, di sini saya akan memasang jaring sebagai penutup kolam. Jaring ini sudah saya jahit seperti ini. Dan langsung saja jaringnya saya pasang, bosku. Di sini saya sudah menyiapkan bambu sebagai penahan jaringnya. Supaya jaringnya tidak kendor dan mudah memasang bambu penahan, jaringnya saya renggangkan memakai klip tembak. Sekarang bambu penahan saya pasang, lalu saya paku satu persatu. Dan akhirnya penutup kolamnya sudah jadi, bosku. Dengan begini ikannya sudah aman dari biawak dan tidak bisa lolos meskipun air sungai naik kalau terjadi banjir. Semua pekerjaan di rumah bambu sudah selesai dan sekarang sudah siang. Siang-siang seperti ini paling enak jika kita pergi berburu buah-buahan liar di sekitar kampung. Dan belum jauh berjalan saya melihat ada buah kelapa liar. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, bosku. Jadi saya putuskan untuk memanjat pohonnya. Karena pohonnya ini berlumut jadi agak susah untuk saya panjat. Waduh, bagaimana ini? Sepertinya saya harus menggunakan tangga untuk naik. Jadi saya lanjut mengambil tangga bersama kameramen dan langsung mendirikannya. Tangganya sudah berdiri, sekarang saya naik untuk mengambil buahnya. Setelah sampai di atas, saya tidak mau berlama-lama, jadi buahnya langsung saya turunkan. Sepertinya 2 tandan sudah cukup, jadi saya buru-buru turun. Takutnya ada angin kencang yang datang, bosku. Setelah sampai di bawah, buahnya saya kumpulkan. Saya sudah sangat haus sekali, jadi buahnya langsung saya buka. Buah pertama yang saya buka ternyata sudah lumayan tua, bosku. Tapi tidak apa-apa, karena saya cuma butuh airnya saja. Air kelapa ini sangat segar sekali, bosku. Kameramen pun tidak mau ketinggalan. Sekarang masih tersisa 2 buah, dan 2 buah ini saya bawa ke pinggir sungai untuk saya nikmati dengan cara yang berbeda. Setelah sampai, kayu bakar saya kumpulkan, kemudian menyalakan api karena kelapanya akan saya bakar, bosku.
Setelah apinya besar, kelapanya langsung saya bakar. Sebenarnya membakar kelapa seperti ini sudah umum dan sudah banyak yang menjual. Tapi saya belum pernah mencobanya, bosku. Apa salahnya jika saya coba sendiri? Sekitar 1 jam dibakar, kelapanya sudah hitam dan gosong. Sepertinya ini sudah siap untuk dinikmati. Tunggu apa lagi? Mari kita buka, bosku. Waduh, airnya terciprat keluar. Itu tandanya kelapa ini masih sangat mudah, bosku. Lihat, bosku, anak sapi ini penasaran. Mungkin karena baru pertama kali melihat ada manusia yang membakar kelapa. Sebelum dinikmati, saya menambahkan sedikit gula aren biar rasanya tambah manis. Kemudian isi bagian dalam kelapa saya kerok memakai sendok. Agar tampilannya lebih estetik, saya tambahkan beberapa tangkai daun bangkal di samping lubang kelapa bakar. Iya, hahaha. Dan ini dia kelapa bakar daun bangkal buatan Acos dan Tojeng. Sebelum dinikmati, saya berdoa dulu. Rasanya sukar untuk dijelaskan karena terlalu mantap, bosku. Dan lagi-lagi kameramen pun tidak mau ketinggalan. Setelah puas minum air kelapa bakar, bara api saya matikan. Kemudian lanjut untuk pulang, karena sore ini saya akan berangkat untuk menembak ikan, bosku. Sekarang saya sudah sampai, dan seperti ini lokasi tempat menembak ikan kali ini. Karena terlalu cepat datang, jadi saya menunggu sampai malam, supaya ikannya tidak terlalu liar, bosku. Dan singkat waktu sekarang sudah malam, jadi senter saya nyalakan dan lanjut mencari keberadaan ikan, bosku. Belum juga jauh berjalan, saya sudah melihat penampakan ikan gabus. Karet panah saya pasang, kemudian langsung saya shoot. Dan ternyata ikannya berhasil lolos, bosku. Sebenarnya di lokasi ini beberapa kali saya melihat ikan, tapi setiap saya mau shoot, ikannya malah kabur. Jadi saya bergeser ke area persawahan yang tergenang air. Di lokasi ini sangat banyak ikan karena sering terkena banjir. Dan benar saja, bosku, di sini saya melihat penampakan ikan nila. Tidak butuh aba-aba, langsung saya shoot. Mampus, ikannya berhasil saya dapat. Poin pertama ini ukurannya sekitar 4 jari. Karena tidak bawa tempat ikan, jadi ikannya saya tusuk memakai ranting kayu. Dan lanjut mencari ikan lagi. Di sini saya melihat penampakan ikan lele jumbo. Saat saya shoot, ikannya berhasil kabur, bosku. Sebenarnya ada banyak sekali ikan yang saya shoot di sini, namun berhasil meloloskan diri. Tapi tidak dengan ikan nila yang satu ini. Tembakanku tepat mengenai sasaran. Ukurannya sama seperti poin pertama tadi. Tidak jauh dari lokasi tadi, saya kembali melihat ikan lele jumbo. Dan saat saya shoot, mampus, ikannya berhasil saya dapat. Sekarang sudah 3 poin. Di target selanjutnya, ikan lele albino berhasil saya shoot lagi. Mungkin banyak yang tidak percaya kenapa di sawah ini ada banyak sekali ikan, termasuk ikan lele. Sawah ini sering sekali terkena banjir, bosku. Makanya ikan-ikan dari sungai masuk dan bersembunyi di persawahan ini. Sekarang sudah 5 poin dan saya melihat target lagi. Karet kembali saya pasang dan langsung saja saya shoot. Mampus. Seekor ikan nila dengan ukuran babon berhasil saya dapat. Sekarang sudah 6 poin dan sepertinya ini sudah cukup, bosku. Langit di atas sana juga sudah mulai ada kilatan cahaya. Sepertinya akan turun hujan, jadi saya putuskan untuk pulang. Dan benar saja, bosku, sebelum sampai ke rumah hujannya sudah turun. Setelah sampai di rumah bambu, lampu penerangan saya nyalakan dulu dan lanjut turun membersihkan ikan yang saya dapat tadi. Bagian dalam ikannya saya bersihkan satu persatu. Lalu ikan lelenya saya potong kecil-kecil seperti ini.
Semua ikannya sudah bersih bosku. Jadi ikannya saya bawa naik. Sekalian berganti pakaian dulu karena saya sudah sangat kedinginan bosku. Setelah berganti pakaian, kompor saya nyalakan dan lanjut memasak nasi dulu. Inilah penampilannya kameramen bosku. Jangan sampai kau bilang dia kehujanan. Beberapa menit saja nasinya sudah matang. Tinggal saya angkat dan lanjut memasak ikan tadi bosku. Pancinya saya isi minyak goreng. Lalu bumbu yang sudah halus saya masukkan. Kemudian memberi serai geprek dan daun jeruk nipis. Diberi sedikit air, kunyit bubuk, rica, dan air asam Sulawesi. Kuahnya sudah mendidih. Sekarang tinggal memasukkan ikan lele yang saya bersihkan tadi. Sementara ikan nilanya akan saya goreng saja bosku. Sekitar 30 menit dimasak, sepertinya ikannya sudah matang. Tidak lupa memasukkan 1 bungkus penyedap rasa. Nah, sekarang tinggal diangkat dan lanjut menggoreng ikan nilanya bosku. Singkat waktu, ikan nilanya juga sudah matang semua. Sekarang tinggal diangkat, lalu menyiapkan perlengkapan makan malam. Dan ini dia menu makan malam saya kali ini bosku. Sebelum makan cuci tangan dan berdoa dulu. Dan mari kita makan bosku. Rasanya sangat-sangat mantap. Ditambah lagi hujan gerimis makin menambah suasana makan malam ini berbeda dari biasanya bosku. Setelah makan tentu saja harus minum. Kemudian semua piring saya cuci di pinggir sungai. Dan tidak terasa ternyata sudah larut malam. Pantas saja saya sudah mulai mengantuk. Jadi saya putuskan untuk beristirahat saja bosku. Sebelum tidur lotion nyamuk tidak boleh terlupakan. Sekarang saatnya untuk tidur dan sampai jumpa besok pagi bosku. Ternyata sudah pagi dan hujan pun sudah berhenti. Seperti biasa, aktivitas pertama setelah bangun tidur adalah cuci muka dan berkumur-kumur dulu. Cuaca pagi ini cukup cerah bosku. Rencananya pagi ini saya akan berpetualang di pinggir hutan untuk mencari buah-buahan liar yang katanya cuma berbuah 1 kali dalam setahun. Sekarang saya berangkat dulu. Perjalanan untuk sampai ke sana cukup menguras tenaga, bukan kadang-kadang lagi, tapi memang harus naik dan turun gunung bosku. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya saya menemukan buah yang saya maksud tadi. Nah, itu dia pohonnya bosku. Dan buahnya sangat banyak sekali. Buah ini dinamakan buah menteng. Namun kalau di daerah saya dinamakan buah ropis. Katanya buah ini masih bersepupu 1 kali dengan buah langsat. Pantas saja buahnya mirip seperti anggur. Buahnya saya ambil beberapa biji. Dan setelah saya buka, ternyata isi di dalamnya berwarna pink seperti ini. Saya akan coba mencicipinya. Rasanya manis dan agak kecut-kecut sedikit. Sekarang saya akan mengambil buahnya lagi. Kali ini saya akan memperlihatkan kegunaan tas yang sesungguhnya, yaitu untuk menampung buah ropis bosku. Tidak sampai di situ saja, kali ini saya naik untuk mengambil buah yang berada di atas.
Namun setelah sampai di atas saya tidak bertahan lama, karena ternyata buah ropis ini dijaga ketat oleh semut hitam yang menggigit dan sangat gatal bosku. Saya pun melompat turun karena semut-semut itu sudah masuk ke dalam bajuku, bahkan sudah masuk ke dalam sangkar sang burung, dan ini sangat tidak mantap sekali bosku. Setelah semutnya tidak lagi menggigit, saya mengecek buah ropis yang saya ambil tadi. Dan sepertinya ini sudah lumayan banyak bosku. Sekarang saya lanjut mencari lokasi lain untuk menikmatinya. Di perjalanan saya melihat ada galon yang tergantung di atas pohon aren. Wah, ternyata itu adalah minuman favorit saya sewaktu masih muda dulu bosku. Di bawah sana masih ada lagi. Namun minuman itu bukan tujuan saya ke sini, jadi saya tinggalkan. Dan setelah berjalan cukup jauh, tibalah saya di sebuah tempat yang sangat menakjubkan. Lihat bosku, di depan sana ada air terjun yang bertingkat-tingkat dan sangat indah sekali. Air terjun ini lumayan tinggi. Kalau dilihat-lihat, tingginya hampir 20 meter. Sepertinya ini adalah tempat yang bagus untuk menikmati buah ropis tadi. Buah ropisnya saya ambil dan meletakkannya di atas daun jati. Buah ropis ini tentunya akan lebih mantap jika dinikmati bersama garam kasar yang biasa dimakan sapi. Kini rasa buahnya semakin mantap. Ditambah lagi suara gemuruh air terjun seketika merubah rasa buah yang tadinya sedikit kecut menjadi terasa asin. Setelah puas makan buah, saya membuka baju. Karena saya akan merasa rugi jika jauh-jauh ke sini namun tidak merasakan sensasi mandi di air terjun ini. Dan ternyata airnya sangat dingin sekali bosku. Beberapa menit saja saya sudah menggigil. Jadi saya putuskan selesai mandi dan memakai baju kembali. Kemudian lanjut untuk pulang bosku. Dan sepertinya petualangan saya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat yang sudah menonton dan mensupport channel saya. Dukungan dan support Anda tidak akan pernah saya lupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.